Berperilaku baik terhadap pembantu. Saya bacakan dulu. Dalam Islam, kedudukan seorang pelayan, pesuruh, atau pembantu terhadap majikan adalah universal. Artinya perlakuan mereka sebagaimana memperlakukan orang lain pada umumnya. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat bijaksana dalam memperlakukan para pembantunya. Mereka betah dan senang tinggal bersama beliau karena perlakuan beliau yang bijaksana. Tidak pernah mereka mendapati teriakan beliau atau paksaan beliau untuk melakukan sesuatu yang berlebihan. Dikisahkan sahabat bernama Zaid radhiyallahu anhu hidup bersama Rasulullah SAW di rumah beliau. Ia senantiasa membantu beliau dan mengurusi keperluan beliau, sehingga sampailah kabar kepada bapaknya. Bapaknya itu maksudnya bapaknya Zaid, tentang keberadaan Zaid bersama Rasulullah SAW. Maka ia pun bergegas dengan segera menemuinya dan meminta Rasulullah SAW mengembalikan Zaid kepadanya. Rasulullah SAW lalu melihat Zaid dan berkata, "Kalau kamu mau, engkau boleh tinggal bersamaku. Dan jika kamu mau, maka pergilah bersama bapakmu." Maka Zaid pun menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku tetap ingin tinggal bersamamu." Banyak orang yang menjadi pembantu Rasulullah SAW atas inisiatif sendiri, bukan keinginan beliau. Saat pertama kali tinggal di Madinah, Rasulullah tidak memiliki pembantu. Orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggal beliau memberi bantuan, bahkan menawarkan diri untuk menjadi pembantunya. Karena itu orang yang berbuat zalim kepada pembantu atau budak mereka akan mendapat murka dari Allah Ta'ala. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, ia berkata, "Dahulu aku pernah memukul budakku. Tiba-tiba aku mendengar suara dari belakangku. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sungguh Allah lebih mampu untuk menghukummu dibandingkan kemampuanmu untuk menghukumnya." Maka aku pun menoleh, ternyata orang itu adalah Rasulullah SAW. Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, dia merdeka atau bebas demi mengharap wajah Allah." Maka beliau bersabda, "Jika kamu tidak melakukan hal itu, memerdekakannya, niscaya dirimu di dalam api neraka, atau kamu akan disentuh api neraka." Sekarang dicatat, Bu. Pesan Rasulullah SAW, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ajalnya tiba. Pesan Rasulullah SAW saat ajalnya tiba adalah satu, jagalah sholat. Dua, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan budak-budak kalian. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentang bab 166 ini berkaitan dengan perlakuan kita kepada para pembantu atau pesuruh, atau bahasa lain namanya budak. Hari ini tidak ada perbudakan. Dahulu kala di zaman Nabi perbudakan menjadi biasa. Dan di zaman dulu budak-budak itu laki-laki. Ada memang budak-budak perempuan, cuman kebanyakan budak itu laki-laki. Kenapa?
Karena budak ini seringkali satu berasal dari tawanan perang. Jadi siapa yang ditawan itu akan menjadi budak, alias dia bekerja tidak dibayar. Namanya juga bukan pekerja, bukan asisten rumah tangga, tapi apa? Budak. Jadi budak itu kelasnya seperti barang. Kelasnya seperti barang yang diperjualbelikan, tidak punya kemerdekaan, nggak punya kekuasaan. Gampangannya ra merdeka iki ora iso, ya ra iso duwe, ra iso mangan, ra iso ngombe, semua terserah majikan. Kon mangan yo mangan, kon ngombe yo ngombe. Kon go klambi yo go klambi, semuanya budak itu ndak punya kekuatan. Lawannya budak namanya majikan. Nah, majikan itu merdeka, bisa apa saja, terserah. Kalau budak nggak bisa. Nah, budak itu pertama berasal dari tawanan perang. Maka orang perang itu mesti ya laki lawan laki, nggak ada perempuan lawan perempuan. Itu namanya cekcok, tukaran. Nah, perang itu ya bertemu pasukan dengan pasukan, laki-laki, laki-laki. Maka pasukan itu kalah, ada yang lari, ada yang tertangkap, ada yang mati. Nah, yang tertangkap ini disebut dengan budak. Maka siapa yang membebaskan tawanan harus bayar harganya. Misalkan ditebus satu tawanan ini harganya 10 juta, ya harus ditebus. Oh, ini harganya 50 juta. Wah, ini lebih bagus ini 50 juta. Jadi kalau tawanan itu mau diambil harus ditebus. Ditebusnya dengan apa? Dengan uang. Dan harga budak bervariasi tergantung kondisi. Jadi misalkan dia cacat ya, nilainya rendah. Dia tubuhnya sehat, sempurna, kuat, harganya lebih tinggi. Nah, orang-orang kafir seringkali menyertakan perempuan-perempuan juga di dalam perang. Ada yang bagian logistik, bagian seringkali juga ketangkap. Nah, itu juga menjadi budak. Maka ada budak laki, ada budak perempuan. Tergantung di medan perang laki semua atau adakah yang perempuan ditangkap. Tidak ada budak anak-anak karena nggak ada yang anak-anak ikut perang, gitu ya cerita awal itu. Nah, budak-budak ini kalau tidak ditebus maka miliknya siapa yang dibagikan. Contoh, saat tawanan ini ada 100 orang, yang ditebus cuma 50. Maka 50 ini bebas terserah sang pemimpin membagikannya. Ya, contoh kalau itu zaman dulu ya Rasulullah meninggal ya khilafah atau khalifah, maka diberikan. Nah, kamu telah berjasa menang perang ini, kamu dapat 2 budak, silakan pilih, ambil. Jelas ya? Nah, ini dapat 1 budak, ambil, silakan. Ada yang diberikan, ada yang dia suruh ngambil sendiri sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Jadi dapatnya bukan harta saja tapi juga manusia. Nah, itu jadi budak. Nah, budak ini akhirnya ya kerja, terserah majikan mau diapain gitu. Apakah ngurus kudanya, ontanya, kambingnya, atau ngurus rumah tangganya, senjatanya dan sebagainya. Ini budak. Nah, ada lagi yang tidak dibagikan, budak itu dijual. Bawa ke kota, kemudian dilelang. Siapa yang mau budak ini silakan. Jadi diperjualbelikan kepada orang-orang yang tidak ikut perang gitu. Nah, dibawa sampai di kota, dijual belikan. Ini namanya perbudakan zaman dulu. Nah, perbudakan yang kedua berasal dari hutang piutang. Oh, ra iso mbayar ya wis. Jadi budaknya, artinya itu yang harus ditumbalkan, istilahnya begitu. Sehingga zaman dulu terjadilah perbudakan anak-anak. Karena apa? Bapak ra iso bayar, maka duwine anak ya anake sing dikeke. Lah bojone mati. Ra duwe sapa-sapa kecuali anak-anake dikeke. Nah, anaknya ono sing wedok, ono sing lanang, akhirnya jadi budak. Nah, ini budak perempuan ya terserah majikan. Artinya terserah majikan itu ya kon layani ya monggo, kon kerja ya monggo. Nah, itu budak perempuan itu akhirnya jadi halal untuk digauli oleh para majikan. Akadnya ndak nikah loh ya. Enggak nikah loh. Jadi itu budak ya kayak barang tadi, terserah majikan. Enggak dosa, zaman dulu begitu. Jadi aturan mainnya zaman dulu begitu. Ya namanya budak itu ya kayak barang miliknya. Terus kayak HP ini jenengan arah dibuka monggo, pateni monggo, sah. Nah, itu budak itu
milik majikan. Sehingga banyak anak-anak yang lahir dari para budak tapi tidak punya kekuatan hukum, nggak ada, wong lahirnya anak budak. Nah, budak itu bisa menjadi naik statusnya manakala dimerdekakan. Dimerdekakan itu dibebaskan dengan akad ngomong tak bebaske, nah itu berarti bebas. Atau ditebus dengan cara dijual. Sapa sing gelem iki? Nah, wis tak tukune piro? 1000 dinar, ya wis bebas. Maka ada yang bebas karena dibebaskan dengan akad lesan, ada yang dibebaskan karena tebusan. Jelas ya Bu? Jadi zaman dulu juga. Makanya zaman dulu utang piutang itu mesti memunculkan perbudakan. Kenapa? Jenis utang piutangnya riba, ra iso bayar ya utange nambah. Nambahnya itu per hari bunga berbunga. Contoh kemarin ada kasus orang yang saya ruqyah rumahnya selesai mengeluh, Ustadz sebetulnya saya itu butuh uang untuk menyelesaikan rumah ini karena kami ini terjerat rentenir. Lah emang gimana Pak, mobil saya masuk di situ digadekan, saya dapat 20 juta. Nah per bulan itu harus saya bayar 3 juta. Berapa persen ya berarti? 15% ya? Ibu pintar menghitung. Iya Bu, 15% ya. Pokoknya per bulan dia harus bayar 3 juta. Tanpa pokok loh ya. Jadi tidak pokok itu bunganya saja. Nah maka bulan pertama dia bayar 3 juta. Kan pokoknya urung nih. Nah bulan kedua bayar lagi 3 juta. Pokoknya 20 jutanya orang belas berkurang membayar tok bunganya tok 3 juta. Akhirnya dia mikir, lah saya suwe kok malah meluih pokoknya. Coba kalau bayar 10 bulan berarti udah berapa? Kan 30 juta. Nah ya 20 juta masih stay di situ. Maka kalau ngambil mobilnya dia harus tetap bayar berapa? 20 juta. Padahal udah keluar berapa? 30 juta. Nah inilah rentenir. Nah tapi zaman dulu lebih ngeri lagi. Kalau itu bisa bayar 30 juta, maka pokoknya tetap. Lah kalau rentenir zaman dulu riba, itu 30 juta enggak bisa, 3 juta hari bulan itu enggak bisa dibayar. Kalau dulu harian Bu, bukan bulanan. Hari itu enggak bisa dibayar 3 juta, maka nambah 20 juta plus 3, jadi 23 juta utangnya. Nah bunganya kalikan 23 juta. Nah misalnya 15% ya, berarti 15% bukan dari pokok 20, tapi 15% dari 23. Orang iso bayar meneh, misalkan jadi 3,5 juta, maka 3,5 juta bulan bunga hari itu ditambahkan tadi, jadi berapa? 26,5 juta. Nah hari ketiganya 15% kali 26,5. Berarti iso bayar meneh. Wah jadi 27 juta misalkan. Maka terus begitu menggulung. Akhirnya orang nganti sesasi, alah ya Allah jutaan gampangannya, ratusan juta. Itulah namanya bunga berbunga. Jadi bunganya tetap dibungani. Nah kalau rentenir sekarang kan pokoknya segitu, persennya segitu, flat, ya kan gitu. Artinya 3 hari bulan ini 3 juta nggak bisa bayar, maka bulan depan tetap 3 juta, bulan depannya lagi tetap 3 juta, berarti utangnya 20 juta plus 3, berarti 9. Kenapa? 3 bulan nggak bisa bayar, 3. Saiki, tapi zaman dulu ora 3 deh melu ning kono. 6, 9. Itulah jeleknya ribawi di zaman dulu. Makanya ada yang nggak sanggup bayar, ya wis akhirnya bojone dikeke, anaknya dikeke. Dan itu wajib, zaman dulu itu wajib, artinya ya kudu. Karena nggak mungkin rumah, nggak mungkin duit, mau nggak mau akhirnya manusia. Nah sehingga ada orang itu yang memiliki banyak budak. Makanya zaman dulu budak itu lebih dari 1, ono sing lanang, ono sing wedok. Dan budak itu status menjadikan punya nilai status di masyarakat. Siapa yang budaknya banyak berarti top. Dia orang kaya hebat karena budak itu mahal. Jadi kekayaannya bukan hanya harta tapi berapa banyak budak yang dimiliki. Dan budak itu kayak ibaratnya punya hewan ternak yang banyak. Semakin banyak budak yang nilainya tinggi. Dan budak itu apa? Buat dosanya. Dosanya ya dari awal praktek ribawinya. Yang kedua
jual beli manusianya itu. Ya itu kan dosa itu. Iya. Jadikan budak, digauli Sesukanya, iya, enggak dosa, enggak dosa. Belum ada Enggak dosa, enggak dosa sama sekali. Kenapa? Di zaman dulu aturannya masih begitu. belum ada hukum. Lah belum, bukan kado. Hukumnya ya hukum jahiliyah, ya memang begitu. Nah, hukum Islam tidak ada perbudakan. Makanya Rasulullah selalu menyampaikan siapa yang bisa membebaskan budak, wah dapat pahala tinggi, bahkan kedudukan di surga. Seringkali kadang-kadang kafarat itu atau membayar dam karena dosa itu salah satunya adalah membebaskan budak. Atau yang kedua, barang siapa melakukan amal soleh mendapatkan pahala seperti membebaskan budak. Contoh ya Bu, siapa yang melakukan tawaf tuh 7 kali putaran, maka akan mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 orang budak. Yang sa'i juga membebaskan, kalau tidak salah malah lebih banyak, 60 orang budak. Nah, satu budak itu nilainya ada yang murah, ada yang mahal. Pernah dihitung yang paling mahal itu dalam sejarah Islam itu Bilal bin Rabah. Itu hampir 3 miliar. Saat itu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq itu 400 dinar. Ya, Bu, kalikan di kalkulator, Bu. Coba Bu, buka kalkulator. Halo. Buka kalkulator, Bu. Saiki toh, Bu. Coba ya. 200 dinar. 400 ya, Bu ya. 400 kali 4,25. Satu dinar itu 4,25 gram emas. 400 kali 4,25, Bu. Berapa? 1.700. Nah, kali 1 gramnya emas berapa sekarang? 3 juta, Bu. 3 juta. 3 juta ya? Yes, 3 juta, Bu. Kali 3 juta. Kalkulatornya cukup kan, Bu? Nolnya maksudnya. Bukan, Bu, kali 3 juta. 5M. Berapa? 5M dah situ. Dia ambil 5 miliar, Bu, Ibu-ibu. Jadi nilainya saat itu Bilal itu ditebus dengan emas dinar. Karena mata uangnya dinar. Namanya emas itu nilainya nggak akan pernah turun ya kan. Kalau kita sekarang kursnya rupiah ya kalikan aja dengan harga emas hari ini. Sehingga saat itu Bilal itu harganya 5 miliar. Maka kalau punya budak 10 ya sugih biangnya kan gitu. Apa namanya budak 100 gitu. Nah, ada para sahabat itu yang masuk Islam dari status budak. Contoh Bilal bin Rabah itu dulu budak, naik menjadi sahabat Nabi karena dibebaskan oleh Umayyah, ditebus oleh Abu Bakar. Ada namanya Salman Al-Farisi, itu dulu juga budak, akhirnya merdeka dan masuk Islam. Ada lagi Khobab bin Al-Ard, ada lagi Amr bin Yasir dan keluarga Yasir itu budak itu. Banyak para sahabat yang berasal dari para budak dan status sosialnya dulu sangat-sangat rendah. Nah, karena masuk Islam, mereka statusnya sangat-sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Lebih tinggi daripada para pembesar-pembesar Quraisy yang kafir-kafir itu. Jadi nilainya Bilal itu lebih mahal, lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan orang-orang itu. Makanya orang beriman itu di mata Allah tidak ada nilainya, gampangannya sangat mahal sekali lah. Nah, orang kafir itu sangat rendah sekali rawan nilainya. Nah, ini dulu kasus namanya perbudakan berasal dari 2 jenis itu yang paling umum terjadi di zaman dulu. Makanya zaman dulu kan aturan Islam belum ada, Bu, sehingga menggauli para budak itu ya termasuk sah tanpa akad nikah dan seterusnya. Budaknya mau dibunuh ya terserah dia, budaknya mau disiksa ya terserah dia, rawan dosa belas. Ya nggak ada dosa zaman dulu. Nggak ada dosa, ya dosa. Ya dosa, orang dulu nggak ada aturan main, kamarnya mohon maaf, aturan mainnya manusia ya dosa tuh, Bu. Jual beli budak, apalagi kayak gitu kan itu udah dosa semua. Itu praktek jahiliyah. Maka datang Islam, Rasulullah menganjurkan untuk apa? Membebaskan budak, bebaskan budak karena pahalanya luar biasa. Kalau misalnya budaknya Melarikan diri, ya ketangkap ya dipateni, Bu. Enggak, maksudnya dosa enggak di depan Allah kalau misalnya aku pengen bebas terus melarikan diri. Ya dosa zaman dulu melarikan diri dari majikan tuh, Bu, termasuk dosa. Karena zaman dulu itu gambarnya antara majikan sama itu udah ada ikatan, ada akad. Makanya dipeseni sama Nabi di saat Rasulullah jadi Nabi Rasul, budak itu kan masih banyak tuh para sahabat punya. Maka ada sahabat Abu Mas'ud ini
Lah waktu itu mukul. Nah di belakang ada Rasulullah, jangan kamu perlakukan begitu. Kenapa? Allah lebih dahsyat hukumannya terhadap dirimu daripada kamu memukul dia. Gampangnya dia merasakan sakit karena pukulan. Allah lebih menyakitkan kalau nanti menyiksa dirimu. Gampangnya gitu. Jadi mukul budak ini gampangannya lorone level 10. Nah Allah nanti akan memberi azab padamu level 100. Maka saat itulah Abu Musa mengucap, aku bebaskan dia. Jadi dia langsung gampangannya tobatnya apa? Wis tak bebaskan wae gitu. Nah, itu lebih disukai, dicintai Allah. Makanya memperlakukan budak di dalam Islam. Contoh ya Bu, Islam ini datang tapi dia udah punya budak. Nah, Rasulullah tidak kemudian melarang, budak lepas, budak enggak. Rasulullah juga punya budak. Apalagi Rasulullah panglima perang kan punya banyak itu ghanimahnya termasuk budak. Tapi Rasulullah memperlakukannya dengan sangat-sangat baik. Maka di dalam Islam tidak serta-merta budak itu langsung dihapus pelan-pelan. Sehingga caranya bagaimana? Dianjurkan siapa yang bebaskan budak diganjar pahala gitu, pelan-pelan yang gono. Nah terserah jenengan mau itu pahala ya lepaskan. Orang itu ya wis rapopo ora pengen pahala kesadaran gitu. Terus yang kedua ancaman, siapa yang memperlakukan budak dengan tidak baik ya diancam neraka tadi loh. Kan gitu ancamannya. Nah itu membuat para sahabat yang sudah punya budak memperlakukan mereka manusiawi. Jelas ya. Nah ada lagi kisah di zaman Nabi SAW. Rasulullah SAW punya budak perempuan. Namanya siapa? Ada yang tahu? Namanya Maria Al-Qibtiyah. Nah itu kan kemudian Rasulullah SAW menjadikan Maria ini akhirnya melahirkan anak bernama Ibrahim. Nah di saat itu Ibrahim masih kecil meninggal dunia di saat matahari sedang gerhana. Jadi pas gerhana matahari Ibrahim mati. Nah Rasulullah SAW pada saat kehilangan Ibrahim ini beliau meneteskan air mata sedih. Para sahabat melihat, wah Rasulullah kok nangis. Gampangannya loh, Nabi kok nangis gitu. Ternyata Rasul menyampaikan Rasul pun juga manusia. Yang namanya sedih kehilangan itu hal yang wajar, tapi tidak boleh berlebihan. Artinya kehilangan anak nangis kira apa ngono lho intine kanggo wong lanang. Karena dianggap waktu itu kok Nabi kok nangis gitu. Itu hal yang unik. Yang kedua, mereka mengira karena Ibrahim putra Rasulullah SAW wafat, akhirnya alam pun bersedih. Tandanya apa? Matahari redup ya bersinar, berarti matahari pun ikut sedih karena meninggalnya Ibrahim gitu loh. Jadi gerhana matahari total itu dianggap karena meninggalnya Ibrahim putra Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda mengatakan sesungguhnya gerhana matahari dan bulan adalah fenomena alam biasa, tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang. Nah itu Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, gerhana matahari ini rao kaitannya kalau matine Ibrahim, mati ya mati. Nah ini Bu, kembali ke belakang, Rasulullah itu pernah memiliki anak dari budak beliau bernama Maria Al-Qibtiyah. Nah ini pemberian dari Raja Mesir saat itu. Jadi Rasulullah SAW mendapatkan hadiah-hadiah, salah satunya adalah budak wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Dan itu udah milik Rasul ya, berarti ya gak ada ikatan pernikahan, udah miliknya Rasul. Jelas ya? Ya enggak tahu. Ya sudah itu kayak gambarnya wis jadi sah jadi istri gambarnya. Terserah mau diapain. Cuman kedudukannya tidak semulia Ummahatul Mukminin. Jelas ya. Terus contoh lagi dulu Siti Hajar itu menjadi budaknya Siti Sarah karena diberi oleh Raja Mesir pada waktu itu. Kan juga sama di Mesir. Nah akhirnya Hajar ini dibebaskan oleh Siti Sarah dan akhirnya diminta Nabi Ibrahim suaminya untuk menikahi budaknya atau pelayannya. Nah, akhirnya ternyata melahirkan Ismail. Nah terus kemudian Allah pun menganugerahi anak kepada Siti Sarah yang bernama Ishak. Itu kisah-kisah tentang budak. Nah itu contoh. Jadi Rasulullah memperlakukan budak-budaknya juga baik, para nabi juga begitu. Nah, termasuk di generasi selanjutnya juga sama memperlakukan budak dengan baik. Nah sekarang apa bedanya dengan pembantu rumah tangga? Apakah mereka budak? Jawabannya tidak. Karena mereka akadnya bukan miliknya, tapi bekerja dibayar digaji. Nah itu harusnya lebih manusiawi gitu loh.
Lah wong karo budak wae kon manusiawi apa meneh sing ora budak. Lah dia seperti asisten rumah tangga atau pembantu atau karyawan itu loh. Perlakuannya harus jelas lebih manusiawi. Makanya aja dibentak-bentak, aja ditendang-tendang, aja ditutuk-tutuk. Apa meneh yang hari ini ada banyak yang dizalimi ya. Ada yang disiram air panas, ada yang dicambuk, ada yang macam-macam. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini termasuk dosa. Iya. Awal mulanya misalkan orang itu jadi budak tuh gimana ceritanya? Awal mula si orang itu jadi budak tuh gimana ceritanya? Awal mula orang itu jadi budak. Iya. Itu tadi contohnya ikut perang, ketangkep. Tadi loh Bu. Jenengan misalnya lihat oh ada perang nih. Nah, ternyata dia ikut perang dan ketangkep. Nah, maka jadi budak dia. Atau bapaknya duwe utang mau, aduh bapakku ora iso bayar, akhirnya dia yang dijual bapaknya jadi budak. Ada lagi Bu, karena ditemukan. Contoh Yusuf alaihissalam itu kan pernah jadi budak. Ya karena ditemukan di dalam sumur itu akhirnya diambil oleh saudagar sebagai budak. Karena nggak bertuan ya dipek loh. Nah, Yusuf diperjualbelikan dari pindah dari satu majikan ke majikan yang lain sampai akhirnya dimerdekakan. Nah, Yusuf itu luar biasa dari kelas budak menjadi raja kan begitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu memuliakan siapa yang beriman, buh kelasnya apa wae gitu. Nah, ini contoh bahwa budak itu terjadi di zaman terdahulu. Hari ini ada nggak? Hari ini ya nggak ada, sudah nggak ada kan. Karena zamannya udah beda. Nah, besok bisa terjadi lagi Bu, akhir zaman. Ya kan besok perang, ada perang tuh. Ya tawan jadi budak lah. Kembali lagi ke zaman dulu. Iya memang berawal dari perang. Ya ditawan lah. Tawanan kan habis itu jadi barang. Bukan manusia lagi. Dikategorikan harta rampasan. Maka terserah mau jadi budak. Ada budak laki perempuan juga ada Pak ya? Maksudnya yang perempuan juga Banyak. Makanya kalau ikut perang kok perempuannya melu, anaknya melu ya ketangkep ya weh jadi budak. kalau di rumah Pak Ustaz ada pasukan menyerang terus dia perempuannya di rumah itu bisa juga jadi Bisa. budak. Iya bisa menjadi tawanan kan diseret, diambil, dibawa ke base camp atau ke camp militernya, dia jadi budak. Jadi perang itu bisa menyebabkan terjadinya banyak perbudakan. Makanya perang itu zaman dulu selalu menghasilkan budak. Hari ini nggak ada perang begitu kan? Pakainya rudal, bom. Rasul yang sama Maria itu menikah dengan Khadijah. Belum dah toh Bu. Rasulullah itu menikah paling lama ya dengan Khadijah. Dan Rasulullah tidak pernah menikah dengan siapapun termasuk dengan Maria Al-Qibtiyah sampai beliau istrinya Khadijah meninggal. Jadi setelah meninggal beliau hijrah ke Madinah baru punya Maria Al-Qibtiyah, punya istri-istri yang banyak. Iya. Itu pun kan juga karena perintahnya Allah. Ada Bu satu namanya kalau tidak salah Juwairiyah itu kalau tidak salah namanya ya istri Rasulullah SAW, Juwairiyah radhiyallahu anha. Beliau ini orang yang ketahuan kalau tidak salah dari Eropa, dari Romawi. Juwairiyah ini istri Rasulullah yang paling cuantik. Bahkan Aisyah itu jadinya kalah. Kenapa? Rambutnya pirang, kulitnya bule, hidungnya mancung karena Eropa, ya kayak wong Turki, kayak wong jangan dari Romawi. Nah saat ketangkep itu seluruh pasukan kaum muslimin kesengsem jatuh hati. Wah, mau ke ayu nih rakaruan. Nah kenapa nggak cantik? Wong dia dipelihara karena bapaknya itu termasuk pembesar. Namanya tokoh lah begitu. Berarti kan bukan wanita sembarangan, wanita yang kelas sultan lah ketangkep dalam perang itu. Nah akhirnya para sahabat ini berusaha untuk mau menikahinya. Nah kan namanya budak kan rebutan. Aku ngecup kan udah seneng kabeh nih para sahabat. Nah ternyata wanita itu nggak mau semua, menolak semua. Saya nggak mau semua. Nah ternyata Rasulullah SAW kemudian disampaikan ini ada budak yang sangat cantik beringin ini. Nah ternyata Allah memberikan perintah kepada Nabi untuk menikahinya budak itu. Hanya budak itu dibebaskan, dinikahi Rasulullah SAW. Dan apa yang terjadi Bu hikmahnya? Setelah dinikahi Rasulullah SAW, seluruh klan kaumnya dia, dari bapaknya kan pembesar ini, kayak kepala suku, masuk Islam semua. Jadi hikmah dari pernikahan dengan si wanita ini, Juwairiyah ini, akhirnya seluruh sukunya dia, klannya yang dipimpin bapaknya ini, akhirnya pada masuk Islam semua.
Jadi zaman dulu itu termasuk ya pernikahan, istilahnya bahasa kita pernikahan politik. Ya menikahi untuk mendapatkan apa namanya kayak banyak orang pengikut gitu. Nah misalkan Bu misal ternyata dia putrinya kepala suku mana, ada raja mana gitu ya, ketangkep, waduh lah iki tebus tuh bapak itu ya. Nah bapak itu tebus ternyata lho kok apik jebule cak anu apa sing nyekel itu, wah ini kesengsem. Seluruh klannya akhirnya banyak yang mengikuti Rasul salam, itu contoh. Dan zaman dulu sering terjadi orang masuk Islam gara-gara pernikahan ya, karena pernikahan pada waktu itu tuh nilainya tinggi, lebih mulia dibandingkan budak. Jadi Juwairiyah ini diambil Nabi bukan jadi budak Bu, tapi dinikahi. Jelas ya? Nah kenapa? Dibebaskan. Nah kalau dibebaskan kan derajatnya naik, bukan lagi budak tawanan tapi udah kelasnya tinggi. Lah kok yang nikah Rasulullah lagi kan gitu. Itu juga perintah Allah, bukan maunya Nabi itu. Nah karena seperti itu, karena pemimpinnya itu bapaknya ini kesengsem, akhlaknya Rasul yang bagus, ternyata tidak disakiti dan seterusnya. Kalau Maria nggak dinikahi Pak? Enggak dinikahi karena tidak dibebaskan, jadi memang ngikut Nabi. Kayak semacam itu kan hadiah buat Nabi SAW. Tapi Rasulullah kan memperlakukannya baik, seluruh istri-istrinya baik, budak-budaknya juga baik. Rasulullah nggak pernah bentak, nggak pernah kasar, nggak pernah mukul gitu. Bahkan nggak pernah memaksakan. Aisyah sudah ada belum? Sudah, oh sudah ada. Loh Aisyah itu udah menikah lebih gasik. Jadi pada saat perang Badar itu Aisyah sudah ikut itu. Udah apa namanya? Udah ikut perang di perang Badar. Nah, apalagi Maria Mutia setelahnya. Jadi Aisyah itu termasuk istri yang lama menemani Nabi SAW. Setelah Ibunda Khadijah. Itu Khadijah paling lama kan? Berapa itu ya? 25 tahun kalau tidak salah. Karena Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Nabi umur 40. Rasulullah menikah umur 25. Berarti sudah berapa itu? 15. Terus kemudian pada saat diangkat menjadi Nabi di Mekah 10 tahun. Berarti 15 tambah 10 berapa? 25. Kan Ibunda Aisyah meninggal umur tahun ke-10 Hijriah. Jadi 10 tahun tambah 15 tahun. Berarti pernikahan 25 tahun dengan Khadijah. Setelah itu dengan istri-istri beliau nggak ada yang selama itu kan. Karena Rasulullah di Madinah kan cuma 13 tahun. Nah kalau Rasulullah di Madinah hanya 13 tahun, ya istri-istrinya yang menikah ya cuma berapa tahun kan, sebentar semua. Dan itu tidak ada yang memiliki anak semua kecuali Maria. Jadi seluruh istri termasuk Aisyah, Juwairiyah, Ummu Sulaim, Ummu Salamah itu nggak ada yang punya anak dari Nabi SAW. Hanya Maria. Tapi takdir Maria punya anak meninggal. Satu kok itu. Siti Khadijah punya anak laki-laki tapi meninggal semua. Yang perempuan hidup semua. Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah, Ruqayyah itu hidup semua yang perempuan. Yang laki 2 dari Khadijah meninggal semua. Maria laki juga, Rasulullah udah seneng nih punya anak keturunan, meninggal juga. Tapi kan ada hikmahnya. Gak ada keturunan dari Nabi SAW secara langsung. Akhirnya yang bisa hanya dari keturunan Fatimah. Kenapa? Ruqayyah nggak ada keturunan, Zainab nggak ada keturunan. Nah, Utsman bin Affan itu sahabat Nabi yang pernah menikah dengan putri Rasulullah 2, Ruqayyah dan Zainab. Ruqayyah meninggal, nikah lagi dengan Zainab, putri Rasulullah semua ini nggak ada keturunan juga semua. Hanya Fatimah yang memiliki keturunan Hasan dan Husain sampai akhir zaman. Maka di dalam keluarga Ahlul Bait, apakah ini putranya Rasulullah, apa keturunan langsung Rasulullah? Tidak. Itu aslinya keturunan langsung Imam Ali kan. Karena aslinya kan laki-laki nasabnya kan Ali. Tapi karena masih ada darah Fatimah radhiyallahu anha, maka masih ada darah Rasulullah. Jadi tetap dia sebagai Ahlul Bait. Tapi tidak langsung keturunan Nabi SAW, karena dari jalur lakinya meninggal semua. Itu hikmahnya. Coba kalau ada, wah nanti bisa dianggap gantiin Nabi, dikultuskan kan gitu. Maka hikmahnya besar. Hikmahnya sangat-sangat besar sekali. Rasulullah tidak diberi keturunan laki-laki. Nggak bisa. Di dalam Islam pun kita sekarang kan juga nggak bisa Bu. Nasab itu harus laki semua. Makanya ada anak haram. Ya kenapa?
karena nggak ada nasab bapaknya, kan disebut anak haram, anak zina. Meskipun sebutan itu ya menyakitkan, tapi nama itu, sebutan itu benar, bukan mohon maaf ya, bukan ejekan. Loh, itu anak haram, itu anak zina, itu bukan ejekan, itu benar secara syariat, memang itu anak haram. Artinya apa? Tidak halal dinikahi, hasilnya namanya anak haram. Nah, anak zina karena hasil dari zina. Nah, sebutannya harus begitu, gak ada sebutan lain. Tapi orang yang dengar kan, apalagi yang bersangkutan kan jadi sakit hati. Aduh, aku anak haram nih, anak zina nih. Padahal itu sebutan yang dibenarkan. Karena gak ada sebutan. Coba sekarang saya mau nanya, sebutannya apa? Hah? Anak hasil zina sebutannya apa? Anaknya Billy. Ya ada, gak lazim kan? Ya itu sebutannya yang benar. Cuman kan jadi telinga kita kan jadi. Biasanya kan yang haram itu kan keluarga bapak ibunya. Betul sekali. Nah, sebutannya apa? Anak dari ibu. Hah? Nah, ya sebutannya apa? Haram. Kan gitu tuh. Makanya disebut anak haram, anak zina itu langsung otomatis. Berarti ini anak haram, anak zina otomatis apa? Oh, itu berarti ibunya milik itu. Kan berarti anak halal. Apa? Anak halal. Yang apa nikah? Iya, sebutannya anak halal. Tapi bapaknya tuh deh. Iya, anak lah. Tapi nggak begitu Pak. Nggak ada sebutannya. Karena apa? Sesuatu yang umum itu tidak akan diberi penilaian, tapi sesuatu yang khusus harus dikasih penamaan gitu loh. Otomatis, karena yang umum nggak mungkin dikasih nama. Nah, wis umumnya anak. Nah, kira umum, ya berarti dikasih sebutan gitu supaya beda sama yang lain. Tapi kan kita nggak boleh ngomong begitu. Itu pertama menyakitkan, yang kedua buka aib. Padahal menutup aib saudaranya itu pahalanya luar biasa, wajib hukumnya. Tinggal cuma ngomong kayak anak haram, nggak usah. Ya wis kuwi anake bueng ngono wae. Meskipun dalam hukum itu artinya dalam status kita di pengadilan agama atau di pengadilan negeri atau intinya di depan hakim hukum, yang ngomongnya memang itu sebutannya itu anak haram, anak zina. Dalam hukum lo ya, dalam fikih istilahnya. Tapi dalam perseharian ngomong nggak boleh. Kalau bisa sembunyikan, jangan sampai ada yang tahu, karena itu termasuk menutup aib saudaranya. Ojo dibuka. Tapi lama-lama juga misalkan anaknya perempuan tapi pas waktu nikah kan tahu kan. Iya. Tanggalnya itu kan ketahuan. Tanggal nikah sama tanggal lahirnya kan mungkin Iya, ya. beda. Ya kan. Tapi anak cerdas. Ya biasanya wali nikahnya ya Ustaz. Ya Nggak boleh, nggak ya boleh. boleh. Kalau tahu Hah? boleh ya. Kan biasanya kalau yang anak-anak kan wali nikahnya dari KUA kan. Iya betul. Hakim. Maka KUA itu nggak boleh membuat contohnya begini ya Bu, itu ada kejadian. Nah, ibu bapaknya udah nyembunyiin, nggak boleh ngomong. Misalkan nang dari nang tak kandani nang, kue iki anak haram. Kan nggak boleh bapak ibunya ngomong ngono. Atau duduk ini nduk tak kandani yo. Sesuk kowe nikah, bapakmu ra iso dadi wali. Ojo ngono Bu, sakit dia. Kalau bisa kecelakaan bapak ibunya, anaknya jangan sampai tahu. Kalau tahu dari situ, ya memang dia cerdas. Iya, dari tanggal tahu. Nah, nanti kalau misalkan Yun Sewu ya, kalau misalnya anak takut lho Bu, tanggal lahirku kok misalkan ya bulan ini November 2000 sekian. Nah, tapi kok nenggone nikah kok bulan ini malah April 2000 sekian. Loh, aku kok iki lahir sik to Bu ning ngene iki gitu ya. Maka ngomong iki salah nulis. Jadi ibuke kudu usahane iso ya nutupi, ngapusi. Tapi nggak bisa loh, Tat. Kan yang jadi walinya kan tetap tanya. Nah, ya Kamu sih. nggak bisa jadi wali gitu. Ojo ngono carane. Tak ajari, tak ajari. Lihat dari Tak ajari ya. Ya. Nek ono kasus kaya ngono ning jaba, ibu ngasih saran. Pertama, bapak ibu aja cerita. Nek anake ngerti dhewe, ya wis anake kudune meneng, aja ngomong-ngomong, aja nganti buka wis. Makanya nek anak pinter lho ya, tapi nek anak ora pinter ya wis terjadi. Lah engko nek pas nikah, wedok ya kasusnya. Nah, nek lanang iki ora masalah lah. Nah, sing wedok iki maka si bapak ibu itu nemui walinya dulu. Wali yang arep nikahke maksudnya. Ngomong sih. Ojo nganti di depan anak ngerti, ojo nganti pas saat hari H. Contoh pertama, mau nikah apa dulu? Siri misalkan. Pada saat nikah siri, contoh nikah siri ya, ngomong Pak penghulu, merah ya Pak Yai. Dan nikah siri kan biasanya dibantu Pak Yai, Pak Ustadz. Gitu. Pak Ustadz Nyun Sewu ini dulu kami pernah kecelakaan dan putri kami ini hasilnya minta tolong bisa nggak dinikahkan.
Oke, siap. Wis ngono ki langsung raja takok, lho kok iso? Kok dhisik piye? Ra entuk. Jadi ustaz, kiai kudu langsung ngerti. Oh iya. Dia enggak boleh lho kok iso kecelakaan ki piye to Bu, malah nyeneni ora entuk. Dia langsung langsung ngerti. Oh ya wis. Itu namanya dosa masa lalu, enggak usah dibuka rasa takok-takok. Oke, siap. Nek ngono ibuke kan, ini dari wali kan ibuke, bapake. Paham enggak, Bu? Bapak ibunya datang tanpa anak lo ya, konsultasi sih Pak Yai, Pak Ustadz, mohon dibantu untuk menikahkan putri kami. Istilah jelas toh? Nah nek Ustadz Kiai ini paham ngerti berarti oh masalah. Nek urang ngerti jelas kayak maksudnya gimana? Ah putri kami ini nggak bisa wali bapaknya. Wis ngono tok langsung ngerti. Oke siap. Wis ngeten mawon, saniki Bu ikuti kata-kata saya. Nah, ibunya ini menyerahkan perwaliannya. Anaknya rak krungu lho ya. Nah, ibu ini ngomong, Bu, ulangi kata-kata saya, nggih. Saya, Bu Siti, mewakilkan perwalian saya terhadap anak putri saya, anak kandung saya yang bernama Romlah misalkan gitu, bernama Romlah ya. Dengan Mas siapa? Mas Joko misalnya. Dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Oke, selesai bis. Nah wali maaf, penghulunya ustadznya Kiai mengatakan saya terima perwalian ibu terhadap saya untuk menikahkan Romlah binti jenengan Siti dengan Mas Joko seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kalau enggak cukup mengatakan saya terima wis menutup wis. Nah habis itu di acara langsung ambil alih Bapak Ibu semuanya. Ini kebetulan mempelai sudah ada semua, orang tua juga ada semua, dan orang tua sudah mewakilkan ke saya, maka saya yang akan memimpin. Ya wis langsung ngomong. Jadi jangan mereka di depan saya menikahkan lu krungu kabeh. Udah siap? Nah kadang-kala triknya apa? Ditanya, bagaimana nih orang tua? Mau dinikahkan sendiri atau diwakilkan ke saya? Wakil mawon ya kan? Nah, si ngomong banter sih beda, wakil mawon ya kan lho. Sudah toh. Ini strategi. Akhirnya gitu. Jadi jangan langsung mohon maaf ya. Misalkan ya, wis ketemu kabeh nih, besan, keluarga, wis kumul, uang mempelai ada, saksi wis ono, tamu-tamu wis ono, wong tuane lanang ono, wong tuane wedok ono. Nek cara langsung, oke Bapak Ibu, karena orang tua sudah mewakilkan ke saya akan ini. Nah, ketok ini wong sing cerdas, kok langsung diambil alih. Nah, kan Raina. Nah, triknya apa? Ustadz Akiyain ngomong sih, ketok-etoke, Bapak Ibu kita udah kumpul semua. Saya mau nanya dulu untuk pihak perempuan gimana nih mau dinikahkan sendiri atau mau wakilkan saya? Wakil. Wis wakilkan aja, wakil wis. Kalau sudah begitu saya terima wis ngono. Jadi saya terima itu maksudnya ora sah ucapkan tadi krungu kabeh. Karena sing ngomong kan sing wedok, ibuke, ora sing lanang. Enggak boleh yang laki karena harus ibunya yang menyerahkan. Nah, oke ya. Diserahkan ya ini diwakilkan ya. Ye. Nah ibu yo ngomong ye. Aku sing tarungoke yo ibuke, ora bapake ngono lho. Meskipun bapake yo ngomong J. Jelas ya, ibuke ra itu menang. Kudu ibuke J. Nah kan ngono. Nek ora ya dipancing. Gimana Bu? J. Gimana Pak? J. Ngono lho. Ye, saya terima. Wis ngono tok, iki wis sah. Dia sendiri, dia Malah gampang. Kalau itu malah gampang. Artinya kan udah meninggal gak ada jalur ya wes karo wali hakim langsung otomatis. Malah gratis. Ya tetep bayar Abu, mosok gratis ya kudu ana amplop sithik ngono kae. Jenenge salam tempel. Mosok gratis tok ya ora ana berkat, Bro. Kalau anak angkat Ustaz. Kalau anak angkat Sama Bu, anak angkat itu bukan walinya, bapaknya.
Anak angkat, nyuwun sewu, kalau anak angkat kan dicari. Bapaknya ciure burung. Oh, wis mati. Ya Pak Dene, wis mati. Ome wis mati. Baik, mati kabeh. Sedulure kak lanang, sedulur lanang itu saudara kandung. Ya ora ono. Ya wis lali hati. Kalau itu dari lahir disembunyikan, seandainya itu kan disembunyikan, biar nggak tahu nek orang tuanya sana, biar tahu nek itu. Maka jika dia disembunyikan dan dia tidak tahu Iya. dan tidak diketahui, maka pakai wali hakim. Nah, yang menyembunyikan ini yang dosa. Kenapa? Karena mereka tidak jujur, tidak terbuka. Mereka yang dosa, anak ini nggak dosa. Taunya anak ini dia, contoh ya Bu, anak yang dibuang di panti asuhan, anak yang ditaruh di depan pintu panti asuhan, kan dia merasa tidak punya siapa-siapa. Ora kenal bapak, ora kenal ibu, ora kenal ome, ora kenal kabeh. Wong ini gampang ini bayi temuan. Maka sing dosa sing buang. Nah, anak ini nggak dosa, dia walinya wali hakim atau wali dari pemerintah KUA begitu. Tidak boleh bapak asuhnya, ya boleh ketua panti yayasannya, nggak boleh Bu. Biar independen, yang menikahkan siapa? KUA. Nah, kembali ya Bu, tadi nikah siri, Pak Yainya kudu pinter. Langsung ojo nanti diomongke bahwa ini jenengan anaknya, enggak usah. Nah, ini yang pertama nikah siri. Yang kedua nikah di KUA. Maka bapak ibu teko sik rono, ora bareng anake. Maksudnya nglimpe ojo konangan anake ngomong di KUA, Pak. Kemarin anak saya udah lapor ke sini, pemberkasan sudah semua selesai, kami mau matur. Besok saat datang ke rumah, kan biasanya nikah masih ning omah. Nah, nyuwun sewu, sebetulnya begini. Nah, KUA langsung sadar, oke siap. Nah, nanti disadari ya, KUA juga ngomong begitu. Ini Bu, Pak, diwakilkan atau mau sendiri? Wakil. Nah, kalau ngurus strateginya wakil, oke. Saya terima ya. Wis, kuwi KUA sing pintar. Kalau misalkan si anaknya tuh dinikahkan, ini kan bisa nggak tahu gitu ya, nggak tahu ilmunya.